Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang pada kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam pendidikan guru penggerak oleh saya sendiri, Elisa May Suryana, calon guru penggerak angkatan 8. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu sudah dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan paparan dari saya tentang pemahaman budaya positif yang sudah saya lakukan di SLB Negeri 2 Padang. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung mulai acara kita hari ini. Yang pertama, mengawali kegiatan ini adalah kata sambutan dari Ibu pengawas kami, Ibu Rahmateti. Kepada Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SLB Negeri 2 Padang, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah dan jajaran, serta Bapak Guru hebat yang sudah berkesempatan hadir memenuhi undangan diseminasi dari Ibu Elisa May Suryana. Beliau adalah CGP yang hari ini merupakan diseminasi pertama ya Bu saya, diseminasi pertama. Baik, terima kasih Ibu pengawas kami untuk bimbingan kata sambutan juga pengarahannya kepada kami semua. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Padang. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu pengawas, Ibu Rahmateti. Yang sama-sama kita hormati perangkat sekolah kita, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarana, dan seterusnya kepada Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat inilah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang insya Allah nanti akan disampaikan secara rinci oleh Ibu Elisa May Suryana sebagai guru CGP angkatan 8. Selawat berinisial juga marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ini merupakan langkah awal bagi kita untuk membangun sekolah kita ya ke arah yang lebih baik ke depannya, karena di sekolah kita juga telah terdapat 2 CGP atau calon guru penggerak kita, yaitu yang pertama Bu Ica, yang kedua nanti Bu Resmi, yang kami harapkan ke depannya akan membawa perubahan-perubahan baru bagi sekolah kita untuk menuju sekolah yang lebih baik. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Rahmateti sebagai pengawas, telah banyak ke depannya nanti program-program yang harus kita laksanakan, gambaran-gambaran yang harus kita laksanakan, yang harus kita programkan. Ini mungkin nanti akan disampaikan secara rinci oleh Bu Ica, dan kami mohon kepada Bapak dan Ibu di sini sebagai sampel dari sekolah kita ya, untuk membawa teman-teman kita atau guru-guru yang lain nanti ke depannya. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi, mungkin nanti akan kita sampaikan lagi di rapat bulanan. Jadi Bapak Ibu yang terpilih di sini ya, yang ditunjuk di sini adalah merupakan sampel untuk perbaikan program sekolah ke depannya. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Wah, ini masih semangat ya. Apa kabar guru-guru SLB Negeri 2 Padang? Luar biasa. Coba sekali lagi, apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Luar biasa. Wah,
Baiklah Bapak dan Ibu, hari ini saya akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SLB Negeri 2 Padang. Baiklah Bapak dan Ibu, salam dan bahagia Bapak dan Ibu hebat. Saya Elisa Suryana, calon guru penggerak angkatan 8, dan ini merupakan salah satu kegiatan dari pendidikan guru penggerak, yaitu deseminasi, di mana kami sebagai calon guru penggerak memaparkan, membagikan dan mengimbaskan pemahaman yang sudah kami peroleh dari modul 1.4 kepada rekan sejawat kami, kepada majelis guru semuanya. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Itu ada 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin ini merupakan suatu hal yang baru bagi kita semua, dan kita sebagai sekolah dengan yang akan mengaplikasikan, mengimplementasikan kurikulum Merdeka sangat-sangat penting untuk memahami paradigma baru di sini. Di sini paradigma baru ini maksudnya adalah pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik kita dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap pengembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 nilai. Bisa kita lihat: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi wajib ada profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut nih. Selanjutnya, nah, coba kita perhatikan dulu gambar yang di depan ini Bapak dan Ibu. Apakah pembelajaran kita selama ini seperti ini? Apakah siswa kita sangat ketakutan kalau gurunya masuk kelas? Oke, lanjut Miss. Atau mungkin seperti gambar yang berikut. Nah, apakah kita selama ini sebagai guru, jika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, apakah kita seperti ini Bapak dan Ibu? Nah, coba kita ingat-ingat dulu, kita renungkan sejenak bagaimana pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini. Apa seperti ini? Apakah semua siswa kita kalau kita masuk sangat ketakutan? Wah, ini Ibu mau masuk lagi nih, ini takut. Nah, ini apakah seperti ini? Oke, lanjut Miss. Selanjutnya, nah di sini kita akan bahas tentang latar belakang gambar yang saya tampilkan tadi. Itu berhubungan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi selama ini kita guru memikirkan ilusi kalau guru itu yang mengontrol murid. Kita yang mengontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu berasalnya hanya dari guru. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, jadi kalau selama ini kan, aduh, kok kayak gini. Nah, misalnya seperti itu kan, ideal kok seperti ini. Dan ibu mencari ibu. Itu kan membuat rasa bersalah. Apakah itu mampu menguatkan karakter siswa? Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, seperti ini, ilusi yang keempat ini yang selama ini kita majelis guru yang ada dalam pikiran kita dan yang kita lakukan terhadap siswa kita. Lanjut ya. Nah, selanjutnya, nah ini dia
maka kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada dua tabel di sini. Yang pertama stimulus respon dan yang kedua itu teori kontrol yang harus kita. Jadi misalnya ini pada realitanya kebutuhan kita sama, itu stimulus responnya. Padahal teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Antara saya dengan Bapak, antara saya dengan Ibu itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama. Padahal teori kontrolnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda tentang perspektif yang dia pahami. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini cenderung kita lakukan kan? Padahal teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, seharusnya teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi pada dasarnya yang mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, pemaksaan pada saat rujukan. Itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang selanjutnya model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang dan menang. Ini dia. Oke, selanjutnya Miss, lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Disiplin positif. Pada dasarnya disiplin positif ini sudah kita laksanakan di sekolah kita dari awal-awal, dari awal sekolah, dari awalnya pendidikan, adanya sekolah. Disiplin positif ini sebenarnya sudah kita lakukan. Tapi pernahkah kita memaknai apa sebenarnya disiplin itu? Nah, di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Sekarang kita lihat lagi. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Sebenarnya semua nilai-nilai ini kita sudah mengetahuinya. Tetapi dalam kurikulum Merdeka, nilai-nilai ini disebutkan sebagai nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, yang pertama itu kita lihat dari nilai pada profil pelajar Pancasila. Seperti ini ada 6 nilai dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nilai kebajikan selanjutnya itu berdasarkan IBO Primary Years Program atau PYP ada 12 nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya akan kita masukkan dalam nilai karakter kita pada kurikulum Merdeka. Nilai-nilai kebajikan ini. Oke, lanjut nih. Selanjutnya. Nah, dan yang ini nilai kebajikan pada keterampilan hidup atau life skill. Ada 5. Ada 5 nilai pada nilai keterampilan hidup. Jadi ini merupakan nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Oke, lanjut. Yes. Nah, sebelum kita ke penerapan budaya positif itu sendiri, kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu harus dipenuhi oleh setiap manusia. Jika tidak dipenuhi, jika ada satu kebutuhan yang tidak dipenuhi,
ini, maka akan ada ketidakseimbangan, dan itulah yang membuat manusia berperilaku yang tidak sesuai dengan peraturan. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, lanjut Bu. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Coba dibaca dulu Bapak Ibu. Apakah betul itu kebutuhan yang harus kita penuhi dalam hidup ini? Bagaimana Bu? Apakah memang betul yang 5 ini yang harus ada dalam hidup ini? Pertama, bertahan hidup. Itu sudah pasti ya Bapak dan Ibu, bertahan hidup. Terus kebebasan. Manusia cenderung mengingini kebebasan. Nah, yang ketiga kasih sayang. Nah, ini yang paling utama juga. Kasih sayang dan rasa diterima. Sebuah pengakuan. Selanjutnya kesenangan. Dan yang berikutnya yaitu penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini pada dasarnya harus dipenuhi. Jika salah satu saja tidak bisa dipenuhi, misalnya 4 ini dipenuhi, sedangkan pada diri seseorang itu tidak ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, maka akan ada ketidakseimbangan pada diri seseorang tersebut. Lanjut nih. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu yang pertama ada motivasi intrinsik. Artinya motivasi ini berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Ya, manusia itu sendiri. Nah, mengapa adanya motivasi intrinsik ini? Ini adalah beberapa faktornya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, seseorang melakukan sesuatu ada maunya. Nah, itu dia kalau motivasi intrinsik. Kita melakukan sesuatu ada tujuannya, ada yang kita inginkan. Apakah ingin imbalan atau menghindari hukuman. Nah, itulah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Oke, selanjutnya. Nah, hukuman. Pada dasarnya kita semua guru ini sudah sering ya dengan kata hukuman ini. Artinya gini, jika ada satu orang siswa misalnya, yang tidak memakai topi pada saat upacara bendera, nah yang ada di benak guru kan memberi hukuman. Nah, hukuman ini apa? Nah, sekarang dalam implementasi kurikulum Merdeka ternyata ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Pertama kita lihat dulu hukuman. Kalau hukuman itu bersifat yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Dan yang keempat, berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu yang sudah kita lakukan selama ini, ada nggak yang bisa memberikan saya contoh tentang hukuman ini? Kalau dilihat dari empat identifikasinya tentang hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa contoh hukuman itu? Adakah yang bisa memberikan satu contoh bagi saya, Bapak dan Ibu? Apa contoh hukumannya? Oke, sekarang saya ya Bu Yeti. Oke, Bu Yeti Afriyeni. Ya Bu, silakan Bu. Terima kasih Bu Ica. Mungkin kalau kita di lapangan di kelas, contohnya bagi anak-anak yang kelas SD, yang kelas 2, ini kalau hukuman sih kita tidak, kalau ke anak-anak kita tidak terlalu berat. Artinya mereka tahu kalau itu salah. Contohnya, ketika mereka minum dengan sambil bermain atau lari-larian, akhirnya kan air yang di botol minumannya itu tumpah. Nah, sebagai hukuman bagi kita bahwasanya mereka kalau minum itu harus duduk dulu. Nah, hukumannya misalnya contohnya
kita suruh mereka untuk ngepel lagi lantai yang basah itu sebagai hukumannya. Jadi seperti itu bentuk hukumannya mungkin untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih Bu Yeti. Berarti hukuman itu apakah sudah Ibu buat sebelumnya atau spontan pada saat itu dilakukan? Yang Ibu memberikan, oh nanti ini airnya udah tumpah ya, nanti mengepel ya. Nah, yang disuruh mengepel ini apakah sudah Ibu rencanakan atau tiba-tiba Ibu ungkapkan pada saat hal itu terjadi? Tiba-tiba saja, karena itu akan efeknya kalau tidak dipel pasti akan ada nanti yang jatuh tergelincir karena air yang tumpah itu. Makanya tiba-tiba kita ya udah kita kasih hukuman dengan mengepel. Jadi tidak terencana, hanya ketika itu terjadi. Oke, baik, betul ya Bu Yati Pak Afriani, terima kasih Bu, bagus sekali. Jadi benar ya, hukuman itu seperti itu Bapak dan Ibu. Hukuman itu spontan kita berikan. Nah, jadi anak-anak membawa air berlari-lari tumpah. Nah, Bu Yati langsung dengan spontan, nanti lantainya dipel ya, seperti itu ya Bu Yati. Nah, itu salah satu contoh hukuman. Jadi jelas ya Bapak dan Ibu, kalau yang namanya hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba, spontan, terus bersifat satu arah, karena kita tidak meminta kesepakatan dengan siswa, karena hukuman itu berasal langsung dari gurunya. Terima kasih ya Bu Yeti. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat konsekuensi. Nah, di kurikulum Merdeka kita mengenal namanya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Apa perbedaannya dengan hukuman? Nah, yang pertama, konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. 3, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang paling jelas sekali perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi kita langsung secara spontan di mana siswa melakukan kesalahan, di situ kita langsung memberikan hukuman. Itu yang namanya hukuman, spontan, bersifat spontanitas. Nah, kalau misalnya konsekuensi, ini contohnya seperti ini. Misalnya saya berada di dalam satu kelas. Nah, terus saya membuat kesepakatan dengan siswa saya. Nah, anak-anak Ibu, kita buat kesepakatan ya. Kalau anak-anak Ibu anak-anak Ibu membuang sampah sembarangan, konsekuensinya itu kita harus melakukan apa? Kita tanya dari siswa dulu. Nanti siswa bilang seperti ini. Kalau saya tidak buang sampah, Bu, nanti suruh saya mencatat sampai 5 halaman, Bu. Nah, berarti dari dia ya. Nah, kita sepakat ya. Artinya siapa yang membuang sampah sembarangan nanti harus membuat kalimat pantun sebanyak 2 halaman. Nah, itu kan berarti ada kesepakatan antara guru dan siswa. Kita membuat kesepakatan. Jadi pada saat hal itu terjadi, siswa melakukan kesalahan, ya Budi, kamu membuang sampah sembarangan kan? Iya Bu, sudah tahu konsekuensinya apa? Tahu Bu, apa konsekuensinya? Saya harus membuat pantun sebanyak 2 lembar halaman Bu. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Kalau hukuman bersifat satu arah, kita yang memberikan tanpa adanya kesepakatan dengan siswa. Sedangkan konsekuensi itu kita membuatnya terencana terlebih dahulu. Disepakati dulu dengan. Oke, selanjutnya tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Sekarang ada yang katanya yang kita sebut dengan restitusi. Nah, restitusi itu apa? Yang pertama adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, tadi udah ada hukuman ya Bapak dan Ibu. Hukuman diberikan dengan spontan oleh guru. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi dilakukan melalui kesepakatan. Nah, sekarang restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses pada saat kita memanggil siswa yang sudah melakukan kesalahan. Nah, jadi restitusi ini misalnya seorang murid melakukan kesalahan, misalnya ada Aidil dan Nasir berantem di lapangan misalnya. Nah, kita panggil Aidil dan Nasir itu duduk berhadapan-hadapan dengan kita.
Nah, lalu kita berdialog. Proses dialognya itu namanya restitusi. Nah, restitusi, jadi kalau di kurikulum Merdeka kita mendengar kata restitusi. Restitusi ini adalah tindakan yang dilakukan guru untuk memperbaiki kesalahan siswa. Dengan cara apa? Dengan cara dialog. Jadi siswa dipanggil, dihadapkan dengan guru. Nah, lalu nanti selanjutnya akan saya jelaskan lagi bagaimana kalimatnya. Nah, proses di mana siswa berdialog dengan guru tersebut itulah yang dinamakan dengan restitusi. Nah, jadi dari sini setelah Bapak dan Ibu keluar dari ruangan ini nanti, kalau ada orang mengungkapkan kata restitusi, artinya restitusi itu sebuah proses dialog antara guru dan siswa untuk memperbaiki kesalahan, ya, dan mencari solusi dari kesalahan siswa tersebut. Oke, selanjutnya, Bu. Nah, tadi kita sudah mengetahui restitusi, yaitu proses, ya, proses pada saat kita memperbaiki kesalahan dengan siswa. Restitusi tadi kan prosesnya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu, ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ternyata guru ini ada 5 macam. Nah, yang pertama penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat teman, dan kelima manajer. Jadi sebenarnya dalam dunia pendidikan ada 5 posisi kontrol guru, dan inilah 5 posisi itu. Dan bisa kita renungkan di mana posisi kita dari 5 ini. Ya, Bapak dan Ibu, coba direnungkan dulu. Direnungkan saja dulu dalam hati. Nah, ya nanti baru diungkapkan. Oke, dilihat-lihat kira-kira saya ini masuk kemana ya? Masuk ke penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Oke, lanjut, Win. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, untuk melihat yang mana yang penghukum itu, yang mana manajer itu, yang mana pemantau itu, kita lihat dulu ada sebuah kasus ini. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Artinya misalnya ada siswa tidak pakai topi atau tidak pakai dasi saat upacara bendera. Lanjut, Miss. Boleh sambil dimakan ya Bapak dan Ibu snacknya. Nah, sekarang tadi kasusnya apa Bapak dan Ibu? Kasusnya siswa tidak menggunakan atribut. Nah, sekarang kita lihat kalau guru yang kontrolnya penghukum, yang dilakukan adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, Zahra, maju ke depan, hormat bendera 1 jam. Nah, itu guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, ya. Sebagai penghukum ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya pembuat merasa bersalah. Aidil, udah berapa kali Ibu Bapak harus kasih tahu, kamu selalu membuat Ibu kecewa. Itu bagian pembuat merasa bersalah. Nah, ini aku maksud itu kan ada juga kita yang seperti itu kan Bu. Nah, itu namanya ternyata dalam IKM itu namanya posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Nah, udah jelas ya Bu, berarti yang dua ini udah jelas ya Pak Ibu, penghukum, pembuat merasa bersalah. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, kalau teman, ini kalau teman ada lagi Bu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini, ya sudah, nggak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Asik. Ya Pak Ibu, ini posisi kontrolnya teman. Nah, selanjutnya pemantau. Yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ya, udah tahu ya Bu ya, yang mana posisinya. Oke, lanjut ya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer.
Bapak dan Ibu sudah tahu ya, tadi ada posisi kontrol apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, terus teman, terus yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Sekarang saya akan memberi kuis dulu. Nah, ini kuisnya. Nanti hadiahnya nanti setelah keluar dari pintu ini. Ya, nah kalau dalam restitusi itu aja ya siapa yang dapat hadiah nanti keluar dari pintu. Oke, selanjutnya Miss. Nah, itu tadi kita telah mengenal tentang 5 kontrol posisi guru. Sekarang kita harus memahami tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, itu dulu. Kan kita akan memasuki ini ya, keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Oke, lanjut nih. Selanjutnya. Nah, yang pertama kita harus lihat dulu apa itu keyakinan kelas. Nah, kita baca bersama ya Bapak dan Ibu. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, 1, bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal, pernyataan umum. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau keyakinan kelas tidak ada memakai kata jangan. Jangan meribut, jangan membuang sampah, tidak boleh. Karena kata jangan itu adalah kata negatif. Nah, jadi dibuat dalam pernyataan positif. Ya, nanti pertanyaannya Bapak. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau keyakinan kelas Bu, enggak banyak-banyak. Kalau peraturan kelas misalnya 10 kan. Nah, keyakinan kelas cukup 3 tapi dilaksanakan, konsekuensi, tertib. Nah, jadi ini dia tidak harus sedikit saja agar mudah diingat. Nah ya, yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, ini juga salah satu clue-nya. Peraturan itu harus sesuai dengan lingkungan sekolah. Nah, harus sesuai dengan lingkungan kelas supaya warganya dapat menerapkan keyakinan kelas itu. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kalau kita membuat peraturan, kita guru ya Ibu, Bapak dan Ibu semuanya, kita sendiri kan pengalamannya kan kalau kita buat peraturan kita sendiri yang buatkan. Kita buat dulu peraturannya lalu kita tempel. Anak-anak, peraturan di kelas kita ini ya, jangan buang sampah, jangan meribut, jangan mengganggu teman. Kita yang buat ya Bu. Selama ini kan kita yang buat peraturan itu. Nah, di keyakinan kelas bukan kita yang buat, tapi semua warga sekolah, semua warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Ya, jadi sudah kira-kira dari yang ini Bu, udah ada nggak terbayang Bu perbedaan peraturan dengan keyakinan? Sudah ya Ibu ya. Kalau peraturan kita yang buat, kalau keyakinan buat bersama. Terus kalau peraturan banyak, mau sampai 20 ya Bu ya, 20 peraturan. Nah, kalau keyakinan sedikit saja, yang penting dilakukan, dilaksanakan, itu intinya. Boleh enggak? Kalau peraturan, kalau keyakinan kan tadi wajib Nah, kalau peraturan itu sebenarnya katanya gini, bukan boleh dilanggar, tapi cenderung orang melanggarnya. Karena apa? Karena kan tidak dibuat secara bersama. Artinya, oke, Bapak Ibu sepertinya ini udah agak apa ya, agak gimana gitu, udah ada matanya yang agak mengantuk. Kita SBT dulu sebentar ya Bapak Ibu. Sekarang Bapak dan Ibu ikuti saya. Nanti maksudnya ikuti lakukan yang saya lakukan ini ya. Misalnya gini, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2, 3, tepuk 4. Jadi ini kelihatan siapa yang konsentrasinya di sini, siapa konsentrasinya di luar. Nah, ya Bapak Ibu. Nah, jadi ulang lagi ya, tepuk 1, tepuk 3,
Oke, selanjutnya kita akan lihat ini masih di jalan. Masih di jalan. Tunggu sampai. Oke, nah sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Tadi saya bilang Bu, segitiga restitusi. Restitusi itu apa tadi Bu? Proses membuat seseorang merasa bersalah. Memperbaiki diri. Oke, betul. Berarti konsentrasinya sangat apa ya? Ulang lagi Pak Indra pakai mic biar semuanya dengar. Ini adalah proses seseorang untuk memperbaiki diri. Melalui dialog dan dilakukan secara bersama. Oke, bagus, berarti konsentrasinya sangat tajam ke sini ya, ke materi ini. Terima kasih Pak Indra. Oke, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti ini ada segitiga yang dilihat yang ini tidak usah dibayangkan, langsung dilihat. Nah, ini segitiga. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada yang pertama kita kenal dengan menstabilkan identitas. Nah, apa itu nanti saya jelaskan ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, lanjut Miss. Nah, sekarang kita lihat menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Jadi dalam segitiga restitusi itu 3 hal yang tadi itu harus berurutan. Tidak boleh keyakinan kelas duluan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan, masih tadi Miss? Lagi Miss? Berdasarkan prinsip. Oke, masih lanjut Miss? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi menstabilkan identitas ini dasarnya adalah dari kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa. Nah, apa saja kalimat kita sebagai guru yang melakukan restitusi dalam menstabilkan identitas? Jadi nanti kita panggil siswa yang melakukan kesalahan itu, dudukan berhadapan-hadapan dengan kita, lalu kalimat-kalimat yang kita ungkapkan dalam menstabilkan identitas itu, contohnya adalah seperti ini. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Nah, jadi misalnya gini, Kanaya tadi bolos ya. Ibu tahu berbuat kesalahan itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga tidak mau sempurna. Nah, ini dia kalimat-kalimatnya Bu, dalam menstabilkan identitas. Terus ada juga, ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kalau dalam itu harus ini dulu kalimatnya. Ibu tahu berbuat salah itu wajar, ibu juga melakukan kesalahan. Nah, itulah bagian dari menstabilkan identitas. Oke, lanjut Miss. Selanjutnya, nah, validasi tindakan yang salah. Kalau tadi kan sudah kita panggil, karenanya ibu tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, ibu juga pernah berbuat kesalahan seperti yang Kanaya telah lakukan. Nah, pada validasi tindakan yang salah, kita tanyakan alasan siswa. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kenapa Kanaya bolos? Mengapa Aidil tidak mengerjakan tugas? Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya Miss. Oke, dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas kan tadi, terus kita menanyakan kesalahannya dalam validasi tindakan kesalahan. Nah, kita tanyakan lagi. Kita kan tadinya sudah membuat keyakinan kelas bersama
siswa. Nah, sekarang kita menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kalimatnya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita, Nak? Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, jadi Bu, pada dasarnya segitiga restitusi itu, jadi kalau kita mendengar kalimat-kalimat segitiga restitusi, sebenarnya segitiga restitusi itu adalah proses dialog. Nah, dialog yang kalimat-kalimatnya sudah ditentukan seperti ini. Jadi kita dalam IKM, dalam kurikulum Merdeka, jika ada anak yang melakukan kesalahan, tidak boleh lagi langsung istilahnya dihukum di tempat, tidak boleh, dipanggil dulu, lalu dilakukanlah segitiga restitusi ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, sudah jelas sampai di sini Bapak dan Ibu? Sudah jelas Bapak dan Ibu? Oke, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah memahami ya tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, bagaimana penerapan segitiga restitusi itu yang sudah saya laksanakan di SLB Negeri 2 Padang. Nah, inilah dia penerapan yang sudah saya lakukan. Ya, silakan guys. Nah, kita menonton video dulu. Zakat yang tidak mengikuti Ini kasusnya. operasional Semitani. Pada hari Jumat saat kelas peraturan operasional Semitani, Zakat tidak mengikuti kegiatan tersebut yang merupakan kegiatan wajib di sekolah. Zahra tidak memberikan keterangan kepada guru keterampilan vokasional Semitani tentang ketidakhadirannya. Maka pada hari Senin Zahra dipanggil Ibu Ica untuk diminta keterangan terkait dengan tindakan yang telah dia lakukan. Nah, ini dia Bu. Kasus kedua. Aidil tidak mengerjakan tugas seni budaya. Hari Senin pada kelas seni budaya, Ibu Ica tidak bisa mengajar di kelas 11C karena harus mendampingi siswa yang mengikuti lomba melukis. Ibu Ica memberikan tugas kepada siswa kelas 11C agar kelas tidak kosong. Namun, Aidil tidak mengerjakan tugas tersebut. Aidil tidurlah di meja dan akhirnya tertidur puas di kelas. Sehingga pada saat pengumpulan tugas, Aidil tidak mengumpulkan tugasnya. Keesokan harinya saat Ibu Ica mengoreksi tugas, Bu Ica tidak menemukan lembar tugas dengan nama Aidil.
Padahal berdasarkan absen wali kelas pada hari Senin Aidil masuk kelas, maka Bu Ica memanggil Aidil untuk mengklarifikasi hal tersebut. Ini kasus kedua ya Bapak dan Ibu. Aidil tahu mengapa itu masuk ke sini? Mungkin berkaitan dengan satu Ya benar, berkaitan dengan tugas. Tetapi Aidil masuk kelas kan kemarin? yang berarti saya belum membutuhkan tugas. Aidil, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Ica. Namun semua tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa Aidil tidak mengumpulkan tugas kemarin? Saya sering dan mengantuk. Soalnya di malam saya mau pulang sampai jam 2 pagi. Makanya saya tidak membuka tugas. Mengantuk ya, mengantuk pada saat belajar. Aidil masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, kalau masih ingat, kira-kira apa yang Aidil lakukan itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Belum. Keyakinan kelas yang mana? Yang mana keyakinan kelasnya? Lalu, itu selalu bertanggung jawab. Nah, berarti Aidil tahu sekarang apakah Aidil punya solusi dari masalah ini? Pertama saya minta maaf karena tidak membuka tugas. Iya. Iya. Kedua, saya tidak akan Sudah malam lagi. lagi sampai pagi. Ya. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas yang ibu bisa berikan. Ya, baik, Bu Ica sangat mengapresiasi ya dengan apa yang dilakukan dengan tanggung jawab yang Aidil berikan. Nah, sekarang Aidil sudah boleh kembali keluar untuk beristirahat. Terima kasih Aidil. Terima kasih, Bu. Saya Aidil kelas 11. Saya direncanakan berdiskusi dengan Ibu Ica untuk menyelesaikan masalah. Saya akan mengerjakan tugas dengan baik. Oke. Demikianlah video demonstrasi kontekstual budaya positif modul 1.4. Baik Bapak dan Ibu semuanya, itu adalah Oke, Bapak dan Ibu semuanya, tadi sudah kita saksikan ya 2 contoh kasus penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di SLB Negeri 2 Padang, di sekolah kita. Nah, baiklah, kita sampai di bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini artinya kita menyimpulkan dari semua paparan yang sudah saya berikan kepada Bapak dan Ibu hari ini, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun peserta didik menjadi insan yang mandiri, berdikar, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, demikianlah paparan saya tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di SLB Negeri 2 Padang sebagai diseminasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 di SLB Negeri 2 Padang. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga paparan saya ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah beserta semua majelis guru. Kiranya kita semua dapat
mempraktekkan dan menerapkan pemahaman budaya positif ini di sekolah kita di SLB Negeri 2 Padang untuk memajukan pendidikan dan memberikan pendidikan terbaik untuk siswa-siswa hebat kita. Terima kasih, selamat pagi, salam dan bahagia. Selamat pagi murid-murid Ibu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Iya. Udah sarapan Aidil? Udah, Bu. Iya, udah sarapan ya. Harus sarapan dulu biar fokus belajarnya ya. Sekarang kita masuk di kelas tari dan musik. Kelas tari dan musik. Nah, hari ini kegiatan kita adalah membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kalau dulunya kita kenal dengan peraturan kelas. Di kelas musik dan tari kita ada peraturannya kan? Ya kan? Ada peraturan kemarin ya. Nah, kalau sekarang namanya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama, kita sepakati bersama-sama. Jadi yang buat keyakinan kelas itu murid-murid Ibu semuanya. Oke? Nah, murid-murid Ibu, dalam keyakinan kelas itu kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat yang positif. Nah, dulunya kan kalau misalnya peraturan kelas kan misalnya jangan membuang sampah, ya kan Sarah? Jangan membuang sampah. Nah, itu peraturan kelas. Di keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Jadi harus menggunakan kata-kata yang positif. Nah, kalau kata jangan itu kan negatif ya. Jangan membuang sampah. Nah, kalau di keyakinan kelas itu namanya menjaga kebersihan. Nah, jadi kalau dulunya peraturannya jangan membuang sampah. Di keyakinan kelas kalimatnya menjadi menjaga kebersihan atau jagalah kebersihan kelas ya. Jadi di keyakinan kelas kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat yang positif. Misalnya untuk kelas tari kita semangat belajar. Nah, itu contohnya ya, semangat belajar. Nah, biasanya kalau peraturan kelas kan jangan meribut. Nah, ya kan? Kalau dulunya peraturan kelasnya jangan meribut. Di keyakinan kelas itu kita ganti kalimatnya menjadi apa coba kalau jangan meribut? Berarti semangat dalam belajar. Bisa semangat dalam belajar. Jadi sekarang tugas murid-murid Ibu semuanya kita membuat keyakinan kelas. Jadi masing-masing murid Ibu buat keyakinan kelasnya, buat dua kalimat keyakinan kelasnya. Misalnya contohnya tadi kan, misalnya kalau misalnya jangan membuang sampah di keyakinan kelas, artinya menjaga kebersihan kelas musik dan tari. Nah, terus misalnya gini, jangan mengganggu teman. Nah, terus kita ganti kalimatnya menjadi saling menghargai teman. Jadi kalimat-kalimat di keyakinan kelas ini, kalimat-kalimatnya adalah kalimat positif. Nanti Ibu akan berikan kertas ini kepada kalian. Masing-masing kalian membuat 2 kalimat keyakinan kelas untuk kita gunakan di kelas musik dan tari. Ya, di kelas musik dan tari. Nanti kalimat-kalimat yang sudah ditulis di kertas ini, kertasnya ditempelkan di papan yang sudah Ibu sediakan. Nah, nanti kita lihat bersama-sama. Jika ada yang sama kalimatnya, kita pilih salah satu. Setelah itu, kita tetapkan menjadi keyakinan kelas musik dan tari. Oke, mengerti teman-teman Ibu? Ya, mengerti mana nih? Suaranya masih kamu semangat. Bagaimana mengerti? Oke, sekarang saatnya kita membuat keyakinan kelas ya. Ini sudah.
Oke, murid-murid Ibu sudah selesai membuat keyakinan kelasnya. Oke, sekarang masing-masing tempelkan di papan yang sudah Ibu sediakan ya. Ayo mulai dari Dewi. Tempelkan di sini nih. Nah, satu orang satu kotak. Tempelkan di sini. Nah, oke. Tolong tempelin ke punya Dewi sana. Langsung. Oke, baik murid Ibu semuanya. Kalian sudah membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelasnya Ibu bacakan. Yang pertama, saling menghormati. Ya, yang kedua, meminta izin saat keluar kelas. Terus selanjutnya saling menghargai. Terus semangat belajar. Selanjutnya datang tepat waktu. Terus selanjutnya berpakaian rapi. Terus menjaga kebersihan kelas dan meletakkan alat musik pada tempatnya. Nah, inilah keyakinan kelas musik dan tari kita. Kita sepakat untuk menjalani keyakinan kelas ini dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, karena keyakinan kelas ini kan kita sepakati bersama. Murid-murid Ibu yang buat. Jadi kita harus menjalaninya dengan tanggung jawab, dengan baik ya keyakinan kelasnya. Nah, sebagai tanda kesepakatan kita untuk keyakinan kelas ini, murid-murid Ibu akan Ibu minta tanda tangannya di kertas ini. Jadi ini adalah bukti bahwa murid-murid Ibu sepakat bahwa keyakinan kelas ini yang kalian buat akan kita laksanakan di kelas musik dan tari. Oke? Ya, sekarang masing-masing satu persatu maju ke depan. Ya, dimulai dari Zaga. Buat namanya, terus tanda tangan. Ya, Oke, Nasar.
keyakinan kelas dengan Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalkan nama saya Aidil. Saya semangat membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nama saya Nasir. Saya senang membuat keyakinan kelas.